Baik, perkenalkan nama saya Bina Kresan Warugu, NIM 190300054. Saya dari kelas MSBB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas sekunder bentos dan ikan. Di mana materi ini merupakan materi yang sangat mudah dan mudah dimengerti oleh praktikan, karena dia hanya materi yang kayak pengertian sama peranan bentos dan ikan saja, serta tidak menggunakan rumus yang banyak. Rumusnya itu cuma menggunakan satu rumus saja, yaitu rumus kelimpahan, dan itu pun tidak ribet, cuman kayak pembagian aja gitu. Lalu langsung saja, produktivitas sekunder ini merupakan laju pemanfaatan bahan organik secara kimiawi oleh suatu organisme terhadap organisme pada tingkat tropik di bawahnya. Di mana objek pada produktivitas sekunder ini kita menggunakan bentos dan ikan. Yang pertama itu bentos. Bentos ini merupakan organisme yang hidup di dasar perairan, di mana berdasarkan ukuran ini tuh dibagi atas 3, yaitu makrofauna, biofauna, dan mikrofauna. Di mana peranan bentos di dalam perairan ini sangat penting, yaitu bisa mampu mendaur ulang bahan organik serta membantu proses mineralisasi, indikator pencemaran juga, dan menduduki peranan penting dalam rantai makanan juga. Lalu pengambilan sampel bentos ini di danau itu atau di sungai dengan arus lemah atau substrat dasar lunak itu menggunakan Ekman Grab. Tapi jika di sungai dangkal dengan substrat yang keras dan berarus kencang, kita menggunakan namanya Surbenet. Metode lain itu juga menggunakan sortir tangan atau metode hand sortir. Metode ini dibatasi area pengambilannya dengan menggunakan transe kuadrat ukuran 1 meter x 1 meter, atau bisa juga menggunakan 5 meter x 5 meter. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu transe kuadrat 1 meter x 1 meter. Lalu kita menggunakan saringan, botol sampel, full box, dan buku identifikasi juga. Dan bahannya itu menggunakan formalin 10% dan alkohol 70%, serta aquades dan tisu. Lalu untuk prosedur praktikumnya sendiri yaitu kita pertama menentukan lokasi pengambilan sampel bentos secara acak dan mentrasek kuadran yang diletakkan di lokasi yang telah ditentukan tadi. Lalu semua hewan bentos yang ada di dalam transek kuadran di atas permukaan itu diambil dengan tangan, sedangkan untuk yang ada di sedimen itu diletakkan pada saringan dan diayak gitu. Lalu sampel hewan bentos yang didapat tadi kemudian dibersihkan dan dicuci dengan air bersih. Dan sampel hewan bentos kemudian diawetkan dalam botol sampel dengan larutan formalin 10%, kemudian diawetkan dalam larutan alkohol 70%. Kemudian botol sampel itu diberi label sesuai dengan lokasi pengambilannya. Lalu sampel hewan bentos yang diamati jenisnya dan dihitung setiap jenisnya serta ditimbang kemudian dicatat juga. Lalu kita menghitung kelimpahannya dengan menggunakan rumus A sama dengan XI per NI, di mana A-nya sendiri itu merupakan kelimpahan dan X-nya itu jumlah individu dari jenis keberapa, dan N itu luasan transek jenis keberapa itu ditemukan. Lalu untuk subjek kedua itu tentang ikan. Metode yang digunakan untuk produksi sekunder ikan sendiri di perairan menggunakan metode biomasa dan metode discontinuous recruitment dan metode continue recruitment juga. Alat dan bahan yang kita gunakan selama pengambilan sampel itu pertama jaring live net, botol sampel, full box, dan buku identifikasi. Bahannya itu menggunakan formalin 10%, alkohol 70%, aquades, dan tisu juga. Serta prosedur praktikum yaitu menentukan lokasi pengambilan sampel ikan secara acak. Lalu jaring ikan diletakkan di lokasi yang telah kita tentukan, dan semua ikan yang terjaring di dalam live net tadi kita ambil. Lalu sampel ikan kemudian diawetkan dalam botol sampel dengan memberi larutan formalin 10% itu selama 24 jam, dan kemudian diawetkan dalam alkohol 70%. Lalu botol sampel itu diberi label sesuai pengambilan lokasinya, dan sampel ikan itu diamati jenisnya dan dihitung setiap jenisnya serta ditimbang kemudian dicatat juga. Lalu kita menghitung kelimpahannya juga dengan sama dengan rumus di bentos tadi, menggunakan rumus A sama dengan XI per NI, di mana N sendiri itu kelimpahan dan XI itu merupakan jumlah individu keberapa dari jenis keberapa, dan NI itu luasan transek jenis keberapa itu ditemukan.
Baik, demikian materi yang bisa saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.